karena keutamaannya disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu penghuni surga. Sahabat bernama Zaid bin Haritsah sangat mencintainya dan meminangnya, walaupun beliau pada waktu itu dalam status janda. Jamaah yang berbahagia, dari perkawinannya dengan sahabat Zaid bin Haritsah inilah lahir seorang tokoh baru. Siapa dia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Sahabat ini juga sangat terkenal, sebagian kita mungkin mengenalnya dengan baik. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang menjadi panglima perang di usianya yang paling muda, di usia 18 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pagi ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita bisa melangkahkan kaki kita untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Nikmat kesempatan, alhamdulillah, walaupun kita mungkin capek istirahat, tetapi kita tetap berkesempatan juga untuk tetap istiqomah bersama-sama mengaji di pagi hari ini secara rutin sebagaimana yang biasanya kita laksanakan. Kita berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan insya Allah akan menjadi salah satu bekal kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama untuk menyimak satu topik yang cukup menarik. Topik tentang ziaratu ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim. Topik tentang berkunjung kepada orang-orang yang baik, wa mujalasatihim, dan bisa duduk bersama mereka, wa suhbatihim, dan juga kita bisa bersahabat bersama mereka. Kita masih dibantu oleh kitab Nuzhatul Muttaqin, salah satu kitab yang menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kita mulai dari hadis pertama, diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Hadis ini mukharijnya adalah Imam Muslim. Qala, sahabat Anas bercerita, qala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma,
Sahabat Abu Bakar berkata kepada sahabat Umar, dua sahabat yang saya yakin semua kita sangat mengenal dengan baik. Dua sahabat besar, keduanya pernah memimpin, menjadi khalifah, menjadi presiden kalau di zaman sekarang. Ba'da wafati Rasulillah. Kejadian ini terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Begitu sangat akrabnya sahabat Abu Bakar dan Umar. Keduanya saling mengajak satu sama lain, dan ini dilakukan hingga wafatnya Rasulullah. Apa yang disampaikan atau yang dikatakan sahabat Abu Bakar kepada Umar, intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha, ayo berangkat bersama kami ila ummi Aiman, menuju kediaman Ummu Aiman radhiyallahu anha, sahabat perempuan yang mungkin sebagian kita belum mengenal dengan baik, tetapi sekedar mengingatkan saja, mungkin sudah pernah disampaikan pada forum sebelumnya. Ummu Aiman ini adalah sahabat perempuan. Beliau ini adalah berstatus budak, hamba sahaya yang asalnya itu dari Ethiopia kalau di zaman sekarang. Beliau menjadi pembantu atau hamba sahaya itu dari sejak lama di keluarga Rasulullah, sejak Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian setelah itu diberikan kepada Aminah hingga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sekali lagi sahabat perempuan ini adalah seorang hamba sahaya, seorang budak berkulit hitam, sebagaimana yang kita baca dalam beberapa literatur, bukan siapa-siapa. Jamaah yang berbahagia, namun demikian, walaupun beliau seorang hamba sahaya, beliau punya keutamaan. Bahkan dalam hadis yang lain, beliau menjadi salah satu sahabat perempuan yang namanya disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni sorga. Seorang budak, seorang pembantu memiliki keistimewaan yang salah satunya beliau ini namanya disebut oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat perempuan yang akan masuk sorga. Dipanggil Ummu Aiman karena beliau punya anak bernama Aiman dari perkawinannya yang pertama dengan sahabat Ubaid bin Zaid. Jadi dengan perkawinan yang pertama beliau melahirkan seorang anak bernama Aiman. Setelah suaminya meninggal, beliau menikah lagi dengan sahabat Zaid bin Haritsah. Kalau sahabat yang kedua ini saya kira sebagian kita mengenalnya dengan baik. Zaid bin Haritsah itu adalah suaminya yang kedua, yang kalau kita baca juga beliau menikahi Ummu Aiman itu. Kenapa? Karena beliau disebutkan oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat perempuan yang akan masuk surga. Jadi walaupun beliau ini seorang budak, tetapi karena keutamaannya disebutkan oleh Nabi sebagai salah satu penghuni surga, sahabat bernama Zaid bin Haritsah sangat mencintainya dan meminangnya, walaupun beliau pada waktu itu dalam status janda. Jamaah yang berbahagia, dari perkawinannya dengan sahabat Zaid bin Haritsah inilah lahir seorang tokoh baru. Siapa dia? Dia adalah Usamah bin Zaid. Sahabat ini juga sangat terkenal, sebagian kita mungkin mengenalnya dengan baik. Siapa Usamah
bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang menjadi panglima perang di usianya yang paling muda, di usia 18 tahun. Jadi coba, usia 18 tahun diberikan kepercayaan oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Jadi dari rahim seorang budak bernama Ummu Aiman, yang nama aslinya adalah Barakah binti Sa'labah, ya. Lahir seorang panglima perang muda bernama Usama bin Zaid. Ini sekilas profil Ummu Aiman, begitu sangat istimewanya, ya, sampai dikunjungi oleh dua sahabat besar, sama-sama khalifah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jamaah yang berbahagia, untuk apa dua sahabat ini berkunjung kepada beliau? Nazuruha kama kana Rasulullahi yazuruha. Kami mengunjungi Ummu Aiman ini karena Rasulullah di masa hidupnya itu sering mengunjunginya. Coba perhatikan bapak-bapak sekalian, begitu sangat detailnya dua sahabat besar ini mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, ya. Ya, kalau mengikuti ibadahnya pasti, ya, semua kita mengikuti ibadahnya. Ini muamalahnya yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan mengunjungi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, ya. Yang salah satunya adalah Ummu Aiman ini. Dan ini dilaksanakan oleh dua sahabat besar walaupun Rasulullah sudah tidak ada. Jamaah yang berbahagia, falamma intahaina ilaiha bakat. Maka tatkala kami sudah sampai kepada Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman itu menangis. Ummu Aiman menangis. Faqala laha, maka dua sahabat besar ini bertanya kepada Ummu Aiman, ya. Ma yabakiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Mestinya dikunjungi orang yang terkenal, ya, sekelas pejabat, dua presiden lagi, ya kan, mestinya senang kan, tapi ini malah menangis. Seperti kita kalau dikunjungi orang penting, ya, nggak usah jauh-jauh, bupati saja, ya, yang sekarang lagi rame-rame mau berkompetisi itu, ya. Kalau dikunjungi ke rumahnya, kan banyak orang itu senang, ya kan? Nah ini malah menangis Ummu Aiman itu. Sehingga dua sahabat ini bertanya, Maya bakiki, apa sih yang menyebabkan kau menangis? Bukankah kami berkunjung, ya, ke rumahmu ini harapannya kamu itu bahagia, senang sebagaimana dulu Rasulullah itu mengunjungimu, ya. Amma ta'lamina anna ma indallahi khair li Rasulillah, ya. Kamu tahu bahwasanya di sisi Allah itu khair, lebih baik li Rasulillah, bagi Rasulullah. Jadi walaupun Rasulullah itu sudah wafat, sudah meninggalkan kita, kamu kan tahu beliau sudah disiapkan tempat terbaik di sisi Allah. Kenapa kamu menangis? Jadi dikiranya, ya, Ummu Aiman ini menangis karena wafatnya Rasulullah. Padahal sudah lama, ya, beliau wafat, ya. Apa jawaban dari Ummu Aiman? Faqalat, kemudian dia menjawab, inni la abaki, sesungguhnya aku tidak menangis karena itu. Aku tidak menangis kepergian Rasulullah, ya. Inni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Sungguh aku juga tahu bahwa Rasulullah itu di sisi Allah itu sudah mendapatkan tempatnya yang terbaik. Aku juga sudah tahu tentang itu, kata Ummu Aiman. Walakin abaki, tetapi aku menangis, annal wahya qad inqata'a minas sama. Karena apa?
annal wahya qad inqata minas sama, karena wahyu telah terputus dari langit. Jamaah yang berbahagia, jadi menangisnya Ummu Aiman ini bukan karena Rasulullah sudah wafat, bukan. Tetapi yang bikin Ummu Aiman itu menangis dengan wafatnya Rasulullah, berarti dia sudah tidak bisa lagi ya mendengarkan wahyu itu dibacakan oleh Rasulullah. Dia merasa ya dia sudah tidak bisa lagi dibimbing oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Dia khawatir itu. Dia begitu sangat menikmati ketika Rasulullah berkunjung kemudian membacakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan itu. Begitu sangat bahagianya dia itu akrab dengan ahlul Quran, ya. Dengan orang yang sangat mencintai Al-Quran, yang sering membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa faidah yang bisa diambil di dalam memahami hadis ini. Disebutkan dalam kitab ini, qala Nawawi, Imam Nawawi itu berkata ya, fil hadis, dalam sebuah hadis, jawazul bukai ala firaqil salihin wal ashabi. Apa kata Imam Nawawi? Jawazul buka, boleh menangis, ala firaqis salihin, karena berpisah dengan orang-orang yang soleh, wal ashab, dan juga berpisah dengan para sahabatnya. Jadi menurut Imam Nawawi, hukum menangis karena ditinggal oleh orang-orang yang soleh dan sahabatnya itu dibolehkan. Boleh, apalagi orangnya sangat baik, ya, sangat akrab dengan kita. Wajar kalau misalnya kita merasa sedih kemudian menangis, ya, itu hukumnya boleh menurut Imam Nawawi. Jamaah yang berbahagia, dan saya kira setiap kita pernah merasakan itu, merasakan kesedihan kemudian menangis karena ditinggal oleh orang-orang yang sangat baik dan sangat akrab dengan kehidupan kita. Dan itu manusiawi, dan itu dibolehkan menurut Imam Nawawi. Jamaah yang berbahagia, berikutnya disebutkan di dalam kitab ini ya, wa ziyaratu man kana sadiquhu yazuru, ya. Kita juga boleh berziarah atau mengunjungi sahabatnya, shadiq, temannya, boleh, ya. Jadi mengunjungi temannya boleh, ya. Seperti tadi, ya, Rasulullah sudah tiada, ya. Tetapi kita yang sangat mencintai Rasulullah itu boleh mengunjungi sahabat-sahabatnya yang juga dicintai oleh Rasulullah, ya. Seperti Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman, ya. Karena beliau punya keutamaan-keutamaan. Kita sebagai sahabatnya juga boleh mengunjungi, ya. Jamaah yang berbahagia, ya. Kemudian berikutnya menurut kitab ini, ya, Fadlu Ummi Aiman radhiyallahu anha, ya. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan seorang sahabat bernama Ummu Aiman, seperti yang saya ceritakan tadi profilnya itu, ya. Jadi Ummu Aiman ini punya keistimewaan, ya. Karena itu, ya, kita boleh kagum kemudian mengunjunginya, ya. Seperti kita senang kalau mengunjungi orang yang kita kagumi, orang yang kita anggap memiliki keutamaan-keutamaan, kita boleh mengunjunginya, ya. Misalnya ada ustadz yang kita senangi, ya. Kalau misalnya memberikan pengajian-pengajian misalnya, sewaktu-waktu kalau ada waktu kesempatan misalnya, boleh kita mengunjunginya. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita itu mengunjungi orang yang baik
kemudian duduk bersama mereka dan menjadikannya sebagai sahabat yang akrab dengan kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini populer, tapi ada baiknya saya jelaskan kembali berdasarkan kitab Nuzhatul Muttaqin ini. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Jadi kita memilih pasangan itu dengan 4 pertimbangan. Walaupun sudah ada teori-teori atau bahkan mungkin hasil-hasil penelitian, tetapi ternyata Rasulullah itu sudah menjelaskan pada abad itu bagaimana seorang laki-laki menemukan pasangannya atau memilih pasangannya itu karena 4 pertimbangan. Nanti kita buktikan apakah kita termasuk apakah kita yang sudah menikah, yang sudah memiliki pasangan ini pernah memiliki 4 pertimbangan itu. Yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Jadi seorang laki-laki memilih pasangannya itu yang pertama karena pertimbangan dia itu berharta, karena dia orang punya. Pernah nggak kita itu ketika ditawarkan seorang perempuan atau kita sedang ingin menerima calon mantu, calon mantu karena kita ini orang tua, pernahkah terpikir di benak kita tentang pertimbangan dia itu kaya atau miskin, dia orang punya atau orang biasa? Saya yakin pernah juga terlintas di pikiran kita, dan ini pernah diprediksi oleh Rasulullah bahwa orang yang miskin atau orang yang kaya, tidak punya atau punya, itu akan menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangannya. Kemudian yang kedua, walinasabiha, karena pertimbangan keturunannya. Siapa dia itu? Dari keluarga mana? Pernah nggak Bapak Ibu misalnya ketika ada calon mantu yang sudah akrab dengan putrinya, terpikir di benaknya, di pikirannya, dia itu siapa sih? Dari keluarganya siapa? Keluarga mana? Keluarganya pejabat atau keluarganya orang biasa misalnya. Saya yakin sebagian kita pernah memikirkan itu. Dia itu anaknya siapa, ya kan? Itu pertimbangan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sangat populer pertimbangan ini, wali jamaliha, karena kecantikannya. Kalau laki-laki karena ketampanannya, kegantengannya. Nah, ini menjadi pertimbangan yang populer, bahkan dari sangat populernya saya pernah membaca hasil survei yang pernah dilakukan oleh mahasiswa saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Wiraraja itu. Walaupun sampelnya di Universitas Wiraraja dengan beberapa responden yang diambil, ternyata angka ini sangat tinggi. Angka yang menjadikan pertimbangan cantik atau ganteng kemudian dipilih menjadi calonnya, calon pasangannya, itu ternyata persentasenya tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi ternyata anak-anak kita itu kalau ingin memilih pasangannya itu mempertimbangkan faktor fisik. Dia ganteng tidak, dia gagah tidak, dia cantik tidak.
Jamaah yang berbahagia, saya kira kalau ditanya kepada semua kita tidak perlu dijawab. Kita pernah menjadi orang yang muda. Ya, pasti ketika kita mau memilih pasangan kita, itu pasti muncul di pikiran kita. Ya. Sehingga saya tidak perlu bertanya. Ya. Dan yang terakhir, walidiniha. Kita memilih pasangan itu karena pertimbangan agamanya. Akhlaknya baik tidak, agamanya baik tidak, dia rajin beribadah tidak, suka hadir pengajian tidak, ya kan? Kita orang tua pernah nggak berpikir tentang itu? Jadi kalau misalnya ada calon mantunya yang main ke rumahnya misalnya, pernah nggak kita memikirkan sampai seperti itu? Ya. Ya. Akhlaknya, ibadahnya, agamanya. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, dari 4 hal itu Rasulullah menyarankan kepada kita fatfar bidzatid din, agar kita mempertimbangkan dengan sangat baik tentang agamanya. Ya. Jadi sekali lagi, seandainya kita harus memilih dari 4 hal itu, Rasulullah itu menyarankan kepada kita supaya kita lebih mengutamakan agamanya, akhlaknya daripada yang lain. Kenapa ini perlu dilakukan? Ya, karena cukup sulit, bahkan untuk sebagian kita sulit ya, menemukan kriteria yang lengkap. Misalnya yang lengkap yang memenuhi 4 hal ini ya. Orangnya kaya ya, dari keturunan orang yang baik-baik, bahkan keturunan ningrat misalnya ya kan. Kemudian orangnya cantik, sudah seperti itu agamanya juga baik ya, akhlaknya juga baik. Nah, kalau mendapatkan calon mantu yang paket komplit itu langsung terima saja ya kan. Jangan pakai lama, nggak usah mikir terlalu lama. Kalau memang keempat hal itu ya berhasil dipenuhi, tetapi kan sulit ya, kita akui saja sulit ya. Ada yang akhlaknya baik, agamanya baik, tetapi dia anaknya orang biasa ya, dari keturunan keluarga biasa ya. Bahkan dari orang yang tidak punya. Kita mau nggak ngambil mantu dia? Akhlaknya baik, agamanya baik, rajin ke pengajian, ya, sholatnya juga istiqomah, tetapi dia berasal dari keluarga yang biasa, anaknya seorang petani, ya, keluarga sederhana, itu ya. Kita mau nggak menerimanya sebagai mantu kita? Ya. Atau sebaliknya, ya. Sebaliknya. Dia memang anak orang punya, dari keturunan keluarga ningrat, karenanya dia orang kaya, orangnya juga cantik, tetapi orangnya agak nakal. Kok bisa Ustadz agak nakal? Iya, karena dia sering putus dengan pacarnya dan tunangannya misalnya. Mau nggak kita menerima calon mantu yang seperti itu? Anaknya cantik, dari keluarga ningrat, bahkan anaknya pejabat, orang kaya, tetapi minusnya apa? Anaknya agak nakal. Putus pacarnya itu sudah biasa ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan, kalau nggak cocok ganti ya. Nggak cocok ganti. Coba lihat perilaku anak-anak kita itu. Kita sempat nggak detail mengontrol anak-anak kita itu ya. Itu perilakunya banyak yang seperti itu Bapak Ibu ya. Jamaah yang berbahagia, dengan memilih dan mengutamakan pertimbangan agama inilah taribat yadak, itu akan lebih menyelamatkan kehidupan anak kita, kehidupan kita ya. Jadi kalau masalah harta, saya kira itu bisa diikhtiarkan ya. Makanya saya senang kalau ada anak-anak kita itu ya tidak terlalu memperhatikan itu, walaupun itu juga penting ya. Tetapi sekali lagi yang paling penting dari 4 hal itu adalah agamanya, akhlaknya ya.
Karena kalau yang lain-lain saya kira bisa diusahakan ya. Apalagi sudah saling mencintai, saling menyayangi, dan hidup dan komitmen untuk hidup bersama, termasuk mengusahakan harta secara bersama-sama ya. Saya kira itu perlu kita support ya. Kalau kita punya anak yang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi ya. Jadi walaupun dia memilih anak orang yang nggak punya ya, tetapi karena akhlaknya baik, agamanya baik, dia sangat mencintainya. Kemudian mengatakan, sudahlah kalau masalah dunia kita cari bersama, iya kan? Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang hadis yang ketiga, masih ada waktu ya. Ini juga sangat penting karena kita sering melakukan ini supaya terarah apa yang sering kita lakukan. Mari kita simak. Masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra ya. Ada seorang pemuda ya yang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di desa yang lain ya. Pernah nggak kita itu mengunjungi saudara kita yang ada di desa lain? Saya kira semua kita pernah melakukan itu. Apalagi yang punya saudara ya. Bahkan bukan hanya di desa lain ya, bahkan di luar Madura ya, di Jawa kita sering mengunjungi ya. Paling tidak 1 tahun sekali ya. Setiap hari raya misalnya ya kan. Nah, fa'arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk membuntuti pemuda itu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Sampai Allah itu mengutus malaikat untuk mengikuti pemuda tadi itu. Kenapa dia itu begitu semangat jauh-jauh ingin mengunjungi saudaranya itu? Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat itu menemuinya atau mendatanginya, qala, malaikat itu bertanya, aina turid, kamu ingin kemana? Kamu ingin kemana? Malaikat bertanya kepada pemuda ini. Qala, sang pemuda itu menjawab, uridu akhon li fi hadhil qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di desa ini. Uridu akhon li, aku punya saudara di desa ini, aku ingin mengunjunginya ya. Seperti kita pada umumnya ya, apalagi lama nggak berjumpa, sangat ingin mengunjunginya, bermain ke rumahnya ya. Qala, kemudian malaikat ini bertanya, halaka alaihi min nikmatin tarubuha alaihi, kamu main ke rumah saudaramu di desa ini, kamu bawa oleh-oleh apa ya. Halaka alaihi min nikmatin, kamu bawa nikmat apa, kamu bawa sesuatu enggak? Tarubuha ya, yang akan kamu berikan alaihi kepadanya itu. Pernah nggak kita itu kalau mau main bawa sesuatu ya, ya pasti pernah ya, sekedar buah tangan gitu ya. Apalagi misalnya kalau punya makanan khas ya. Kalau di tempat saya itu di Kebun Dadap atau di Langsar ya, tepatnya di Langsar kalau saya Kebun Dadap ya. Kalau di Langsar itu di sana ada yang khas namanya sarkajah ya. Sarkajah itu biasanya sering dipakai oleh banyak orang sebagai oleh-oleh kalau mengunjungi keluarganya, saudaranya ya. Nah, saya kira kita pernah melakukan itu. Nah, malaikat itu bertanya juga, kamu mau mengunjungi saudaramu, kamu bawa oleh-oleh apa ya. Qala, kemudian sang pemuda ini menjawab, la, tidak. Jadi ternyata dia nggak bawa apa-apa itu, nggak bawa oleh-oleh itu. Jadi tangan kosong. Ghairu anni ahbabtuhu fillah, kecuali aku mencintainya fillah, karena Allah. Jadi dia datang jauh-jauh mengunjungi saudaranya itu hanya bermodalkan cinta karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi dia tidak bawa apa-apa, hanya bermodalkan cinta
kerong sayang kepada saudaranya itu. Qala, kemudian malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah ilaika, untuk menemuimu. Aku ini malaikat diutus oleh Allah untuk menemuimu. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya itu? Bi annallaha qad ahabbaka, bahwasanya Allah itu mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu. Jamaah yang berbahagia, jangan pernah dianggap sepele ya budaya mengunjungi saudara atau keluarga. Ya. Kalau itu diniatkan, ya, kita cinta kepadanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Kita akan mendapatkan kabar gembira bahwa kita akan mendapatkan cinta Allah. Allah akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita itu. Ya. Jadi sekali lagi jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Ya. Budaya saling mengunjungi itu baik. Ayo kita budayakan saling mengunjungi, apalagi yang dikunjungi itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, ahlul khair. Ya. Pasti kita senang kalau mengunjunginya, termasuk kita kalau dikunjungi juga kan senang, ya kan. Nah, supaya bermakna kunjungan kita ya, kepada saudara kita itu, niatkan ya, bahwa kita mengunjunginya itu karena cinta kita itu karena Allah, ya. Bukan karena dia orang punya, ya. Bukan karena dia pejabat kemudian kita itu mengunjungi, rajin mengunjungi, bukan. Ya. Yang paling penting adalah kita mengunjunginya itu karena kita cinta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saya kira 3 hadis ini saja yang perlu saya sampaikan, yang bisa menjelaskan kepada kita ya bahwa kita perlu ya, mengunjungi orang-orang yang baik ya, kemudian menjadikannya sahabat kita, teman kita ya. Karena dengan menjadikannya sebagai sahabat ya, maka kita juga akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena teman kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan lebih mudah menjaga diri kita supaya tetap juga menjadi orang yang soleh. Semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.